Teman-teman eh, pemirsa Bali Avatar, Keramas Semeton Bali Avatar, sudah memasuki bulan Maret 2021, di mana pandemi COVID-19 sudah berlangsung hampir 1 tahun. Nah, saat ini kita buat podcast untuk memperingati setahun pandemi, seberapa parah dampak COVID-19 di Bali ya. Mungkin akan berseri, nanti seri podcast yang 31 ini kita berdua komentarin dengan Avatar Den ya. Nanti berikutnya kita akan ngajak kolaborasi beberapa narasumber. Gimana kira-kira Avatar Den? Silakan. Ya, oke. Jadi pandemi nggak rasa sudah setahun ya. Kita dari awal Maret tahun lalu diketahui positif pertama di Indonesia, dan sebentar lagi, berapa hari lagi, besok sudah tanggal 1. Jadi tanggal 2 Maret besok sudah setahun tanggal 2 itu. Jadi memang tidak terasa, tapi juga sangat terasa, karena efeknya sangat terasa sampai sekarang, terutama di Bali ya. Di Bali yang selama ini sangat tergantung pada tourism, pariwisata, sangat terasa. Teman-teman yang di dunia pariwisata sampai saat ini masih nganggur lah, atau katakan mereka kebingungan. Ada sebagian juga sudah agak desperate, agak putus asa, ada juga yang masih punya harapan, tapi sebagian besar ya mereka tidak punya aktivitas yang selama ini mereka andalkan sebagai sumber pemasukan, sehingga boleh dikata semuanya mengalami penurunan, bahkan ada yang kehilangan penghasilan. Ya, itu efek yang sangat-sangat tampak ya. Mungkin data-data yang lebih konkret tentu ada di pihak-pihak yang berwenang, tapi yang jelas kita sebagai pengamat sosial, sebagai katakanlah yang mengamati sebagai sesama masyarakat, kita melihat memang ekonomi sangat terpukul dengan COVID ini, dan mudah-mudahan segera selesai gitu ya, Avatar Yoda ya. Ya, Oke, kalau silakan Avatar Yoda, lanjut. ya, sebelum kita collab dengan beberapa narasumber ya, mungkin seri ke depan, ini saya bacakan beberapa news ya, evaluasi pertumbuhan ekonomi Bali kan minus 12 ya, paling parah se-Indonesia. Jadi menurut Metro Denpasar, pengangguran di Bali naik 4,4%, dampak COVID lebih parah dari bom Bali ya, kira-kira seperti itu. Jadi sektor pariwisata terpukul ya, peningkatan terjadi sekitar 4,4% dari sebelumnya 1,2% pengangguran di Bali. Seperti diketahui di Bali sangat bertumpu di sektor pariwisata. Nah, terus ada juga Tempo mengulas ya, Tempo curhat pemandu wisata Bali, pandemi COVID-19 versus bom Bali dan krisis ekonomi ya. Para pemandu wisata pun turut merasakan imbasnya. Tiada wisatawan yang datang ya, kalaupun ada pas event tertentu itu pun sebagian besar domestik ya. Pendapatan turun tajam, bahkan tidak ada sama sekali, kata Wisnu ya. Sebelum pandemi COVID-19 merebak, mereka rata-rata bisa mendapatkan sekitar 10-15 juta per bulan. Ini untuk pemandu wisata. Sekarang 0. Kira-kira seperti itu ya. Terus ada juga tulisan Kompas ya. Dampak pandemi COVID-19, pariwisata Bali rugi rata-rata 9,7 triliun setiap bulan. Ya, demikian dikatakan Wakil Gubernur Bali, Cok Aceh ya. Jika dilihat dari masa tinggal wisatawan di Bali per bulannya, maka kerugian pariwisata Bali per bulan di masa pandemi ini sekitar 9,7 triliun per bulan. Nah, Cok Aceh menyebutkan saat ini banyak pelaku pariwisata melakoni pekerjaan lain seperti di bidang kuliner, perkebunan, ataupun usaha tani. Nah, ada juga ditulis di merdeka.com ya. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Bali, PHRI Kabupaten Badung, Bali, Rai Surya Wijaya menyebutkan imbas dari pandemi COVID-19 membuat 60 hotel yang tersebar di Pulau Dewata akan dijual. Jadi sekitar data yang didapat itu 60 hotel yang akan dijual itu sebelum pandemi COVID-19 ini 27 hotel yang mau dijual. Pasca pandemi COVID-19 bahkan meningkat 60 itu mau dijual. Kira-kira seperti itu ya. Terus ada juga tulisan dari beberapa ini Ketua DPD Golkar Bali ya, Nyoman Sugawo Kori, sama seperti program Golkar, dia buat
rencana menghidupkan seperti kita ketahui Maret ini kebijakan pembebasan biaya masuk barang mewah kendaraan bermotor yang mudah-mudahan bisa mendongkrak ekonomi Bali ya. Itu salah satunya. Terus ada juga beberapa tulisan opini maupun termasuk yang ditulis oleh Niluh Jelantik ya. Pejabat jangan baperan ya, ini soal kebijakan Gubernur Bali menggunakan endak setiap hari tertentu. Bali bukan tenun endak saja, jadi nggak hanya mensupport dan memberdayakan penenun endak di Bali. Bahwa Bali itu Niluh Jelantik konsisten menemani perjuangan UMKM negeri dari batik, ikat hingga tenunan, dari usaha kuliner hingga perikanan dan pertanian, dari industri kreatif hingga kerajinan tangan, dari daerah tujuan wisata hingga sosok yang baperan. Kami lakukan semampu kami dengan uang hasil kerja keras kami. Nah, demikian opini dari Niluh Jelantik. Kira-kira Pak Darden melihatnya seperti apa? Silakan, Pak Darden. Oke, jadi dari semua yang dibacakan tadi oleh Pak Tarrey, Dr. Yuda, itu kelihatan bahwa dampaknya luar biasa ya, bukan main-main ya, bahkan lebih besar dari bom Bali. Dan itu tadi 9,3 triliun itu kan bukan nilai yang kecil, bukan nilai main-main. Dan itu sebetulnya selama ini memberikan efek multiplier efek yang sangat besar kepada seluruh masyarakat Bali. Nah sekarang kalau misalnya banyak yang beralih ke bidang lain, itu memang juga kadang seperti yang sempat kita bahas juga ya, apakah ini juga jadi semacam pelajaran penting, good lesson bagi kita. Ya, sangat penting bahwa apa kita memang harus punya suatu contingency plan atau apalah namanya mitigasi ketika terjadi hal-hal seperti ini. Termasuk di dalamnya adalah untuk tidak terlalu bergantung pada pariwisata, atau kalaupun bergantung pada pariwisata, pariwisatanya juga yang memang harus sangat kuat ininya ya, fundamennya, sehingga tidak mudah. Ya katakanlah kalau ini terjadi lagi, kita harus sudah tidak boleh seperti ini lagi. Jadi kita harus sudah punya cadangan bidang atau cadangan strategi atau apa yang namanya yang membuat Bali tidak lagi mengalami hantaman yang keras seperti ini. Nah, itu mungkin juga sudah sering kita sampaikan ya, dan juga teman-teman pemirsa juga pasti sudah dengar itu di diskusi kita yang lalu. Nah, jadi seperti misalnya merancang bagaimana sebuah katakan quote and quote alchemy Bali dan sebagainya, itu kan tetap harus menjadi PR kita bersama. Lalu bidang-bidang apa seperti peternakan, perikanan dan lain-lain itu juga harus menjadi ya katakanlah tumpuan ekonomi Bali yang menjadi alternatif, atau mungkin nanti makin lama semakin dominan sehingga pariwisata tetap bisa bersinergi, pariwisata menjadi nilai tambah added value bagi Bali, bukan hanya sekedar yang utama, sehingga ketika datang hal-hal seperti ini tidak hancur-hancur seperti ini. Itu menurut saya. Jadi memang ini berat ya Ray. Jadi kita harus memang belajar dari sini. Itu juga lesson yang bagus bagi kita. Itu saya pikir. Ya, oke, thank you Pak Tarden. Jadi itu dampak negatifnya, mungkin ada dampak positifnya juga ya. Dampak positifnya yang tadi Kerama Semeton Bali hanya bertumpu di pariwisata, setahun ini membuat bidang kreatif lainnya, beberapa Kerama Semeton ya teman-teman di Bali sudah mulai berusaha bidang pertanian, peternakan dan seterusnya ya. Nanti kita akan podcastkan di seri-seri berikutnya ya dengan narasumber yang pantas kita ajak bicara. Kita akan coba hadirkan nanti Kadin Bali, teman-teman peternakan, teman-teman pertanian, teman-teman di semua bidang usaha di Bali yang bisa meningkatkan nilai tambah buat Bali ya. Ini ada juga tulisan Kompas ya sebagai akhir di sesi podcast 31 ini, bahwa penggunaan internet selama pandemi ini meningkat tajam ya, menjadi 73,7% dari total penduduk populasi Indonesia. Jadi penduduk Indonesia sudah menggunakan internet akibat pembelajaran daring ini menjadi 202,6 juta ya. Mungkin Bali juga hampir meningkat tajam ya. Jadi sisi positifnya ada tentu dari akibat pandemi ini. Tapi kita ajak Kerama Semeton teman-teman
Mari kita berdayakan, bagaimanapun juga Bali harus bisa bangkit, pariwisata bisa bangkit, semua sektor juga harus bangkit, swasembada dan seterusnya ya. Kira-kira Pak Tarden masih ada tambahan sebelum kita akhirin? Oke, cukup sementara itu dulu. Mudah-mudahan kita bisa jadi bahan pemikiran kita semua. Baik teman-teman, Kerama Semeton Bali Avatar, demikian podcast 31 sebagai pembukaan memperingati setahun pandemi di Indonesia dan di Bali ya. Minggu depan kita akan bertemu dengan kolaborasi dengan narasumber yang akan kita beri judul untuk berikutnya. Suksma, terima kasih. Thank you, Pak Tarden. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes. Where